Baik, perkenalkan kami dari SKDA 9. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul anemia pada kehamilan. Ikut dalam nama dari anggota kelompok kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Latar belakang, jadi anemia pada ibu hamil merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin pada darah ibu. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur, kematian ibu dan janin, serta penyakit infeksi. Secara global, prevalensi anemia pada ibu hamil adalah sebesar 41,8%. Di Indonesia, prevalensi anemia pada ibu hamil adalah lebih dari 70%. Menurut data Riskesdas 2016, sekitar 84,6% dari anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun. Tingginya prevalensi anemia ini terkait dengan rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk membahas rencana pendekatan pengobatan keluarga yang relevan untuk anemia pada ibu hamil demi mengetahui tata laksana yang baik terhadap kondisi anemia pada ibu hamil. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana rencana pendekatan pengobatan keluarga yang relevan untuk anemia pada ibu hamil. Tujuannya untuk mengetahui rencana pendekatan pengobatan keluarga yang relevan pada anemia ibu hamil. Lalu manfaat penulisannya yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dalam hal rencana pendekatan pengobatan keluarga yang relevan pada anemia ibu hamil. Bisa dilanjutkan. Baik, jadi dalam penegakan diagnosis anemia, yaitu dapat dimulai dari yang pertama, yakni anamnesis, bahwa pasien ibu hamil yang menderita anemia akan memiliki gejala yang sama seperti pasien yang mengalami anemia tidak dalam kondisi hamil, yaitu akan memiliki beberapa gejala seperti mudah lelah, nyeri kepala, sulit konsentrasi, sesak nafas, telinga mendenging, penglihatan yang berkunang-kunang, pegal pada ekstremitas, mengalami iritabilitas, dan juga mual muntah yang lebih hebat pada masa kehamilan muda. Adapun beberapa hal yang harus kita evaluasi pada ibu hamil yang mengalami anemia, yaitu yang pertama, bagaimanakah nutrisinya selama hamil, kemudian apakah terdapat pekerjaan yang masih dilakukan, bagaimanakah aktivitas sosialnya, bagaimana riwayat keluarga, dan juga tidak lupa untuk menanyakan bagaimanakah kondisi kehamilan sebelumnya. Karena menurut literatur bahwa 90% ibu hamil yang mengalami anemia sempat mengalami gejala serupa pada kehamilan sebelumnya. Baik, dapat dilanjutkan. Untuk pemeriksaan fisik anemia pada ibu hamil dapat dilakukan dengan pemeriksaan umum dan pemeriksaan obstetrik. Dimana pemeriksaan fisik anemia itu dilakukan untuk menentukan gejala dan tanda klinis maupun anemia, dan pemeriksaan obstetrik dilakukan untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin. Jadi pemeriksaan umum yang dapat dilakukan itu yang pertama menilai kesadaran pasien, yaitu pada saat datang ke pusat ke puskesmas atau ke pusat kesehatan itu dia kita lihat itu akan tampak bahwa pasien terlihat lemah dan kurang bergairah. Kemudian yang kedua itu menilai tanda vital. Tanda vital yang di sini akan didapatkan hasil pasien dengan takikardi hingga nafas pendek, yaitu pada anemia yang parah. Kemudian pemeriksaan fisik melalui inspeksi itu akan ditemukan pucat pada wajah, kemudian konjungtiva, kemudian akan ditemukan bibir, lidah, selaput lendir, dan dasar kuku itu juga akan ditemukan pucat. Kemudian pada pemeriksaan palpasi itu juga akan ditemukan adanya kemungkinan ada splenomegali. Kemudian pada auskultasi itu kemungkinan terdengar bising jantung. Kemudian setelah itu dapat pula ditemukan perubahan janin epitel buku. Dan terdapat gangguan sistem neuromuskular dan pembesaran kelenjar limfa. Kemudian pada pemeriksaan pemeriksaan obstetri itu dapat dilakukan yaitu yang pertama keadaan gizi dari ibu, kemudian atau tinggi fundus uteri, kemudian dapat diperiksa denyut jantung janin, kemudian diperiksa dari kontraksi janin, kemudian gerak janinnya, kemudian apakah ketubannya sudah pecah atau belum, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan leukot. Sekian, next. Oke, lanjut ke pemeriksaan penunjang. Untuk menegakkan diagnosisnya, lakukan pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu hitung sel darah merah, pengukuran hematokrit atau HCT atau volume sel padat, pengukuran indeks eritrosit, laju endap darah atau LED, pemeriksaan biokimiawi. Jadi untuk pemeriksaan darah lengkap didapatkan hasil konsentrasi serum ferritin kurang dari 30,
bersamaan dengan konsentrasi Hb kurang dari 11 pada trimester 1 dan 3, serta konsentrasi Hb kurang dari 10,5 pada trimester 2. Next. Baik, lanjut ke faktor risiko. Di sini ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan anemia pada ibu hamil. Yang pertama ada usia ibu, yaitu hamil pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun dapat menyebabkan anemia hingga abortus. Kemudian pendidikan, kelompok berpendidikan rendah lebih sering terkena. Lalu jarak kehamilan yang kurang dari 24 bulan. Jadi minimal 2 tahun untuk kehamilan berikutnya. Kemudian konsumsi zat besi diwajibkan mengkonsumsi lebih dari sama dengan 30 butir per bulan. Lalu perawatan antenatal atau antenatal care, di mana ibu hamil harus melakukan pemeriksaan rutin agar hal yang tidak diinginkan sama kehamilan tidak terjadi. Next. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai interaksi keluarga. Jadi anemia yang terjadi pada masa kehamilan disebutkan sangat berpotensi untuk membahayakan daripada kondisi ibu maupun anaknya sendiri. Kemudian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada masa kehamilan. Salah satunya yakni kekurangan zat besi dalam tubuh. Demi mencapai kebutuhan daripada zat besi selama masa kehamilan, maka ibu hamil disarankan untuk minimal mengkonsumsi suplemen tambahan zat besi sebanyak 90 tablet. Kemudian yang menjadi masalah di sini yakni kekurangan zat besi ini sendiri dapat disebabkan oleh atau dipicu oleh beberapa hal, yakni kurangnya pemberian suplemen maupun kurangnya kepatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi daripada zat besi ini sendiri. Kemudian selanjutnya untuk kepatuhan daripada kurangnya kepatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet zat besi ini sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Maisa dan kawan-kawan tahun 2011, ditemukan adanya hubungan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan daripada ibu hamil untuk mengkonsumsi zat besi. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan, kemudian perhatian, dan juga bantuan selama masa kehamilan, agar program daripada konsumsi zat besi, suplemen zat besi dalam masa kehamilan berjalan dengan lancar. Next. Untuk selanjutnya yaitu dampak anemia terhadap keluarga. Jadi anemia sendiri itu menyebabkan rendahnya kebugaran fisik pada ibu. Selain pada ibu hamil, anemia ini juga akan berdampak pada bayi yang kandungnya, karena untuk kebugaran itu bisa bervariasi dari bulan sampai berat hingga menderita komplikasi. Next. Untuk dampak anemia pada ibu hamil dapat seperti yang pertama risiko kematian maternal, intrauterine fetal distress, dan intrauterine growth restriction, kehamilan prematur, berat badan kelahiran rendah, atau mental, pendarahan antepartum dan postpartum, resiko kematian perinatal, gangguan kemasan nafas, produksi ASI yang rendah, performa kognitif dan juga perilaku penurunan pada bayi yang akan menjadi anak-anak, kemudian juga pertumbuhan di bayi yang tertentu, menurunkan sistem imunitas, meningkatkan morbiditas dan infeksi pada bayi, serta aktivitas fisik dan juga performa kerja akan tertentu pada anak. Pada akhirnya anemia ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan kesehatan yang panjang, kemudian dengan kompleks seperti penambahan kebutuhan tubuh dan juga perawatan yang lebih intensif. Dan untuk dampak pada keluarganya bisa dalam bentuk secara finansial dan juga secara psikologis. Next. Baik, lanjut ke pendekatan pengobatan keluarga untuk anemia pada ibu hamil. Next. Jadi untuk pendekatan pengobatan keluarga sendiri pada ibu hamil yang mengalami anemia itu ada yang pertama personal patient center. Jadi di sini pendekatan yang diberikan itu bisa dapat berupa konseling mengenai penyakit anemia pada ibu hamil, lalu konseling juga melakukan agar ibu hamil tersebut melakukan kontrol rutin cek darah berupa cek darah lengkap untuk melihat kadar Hb-nya. Lalu yang ketiga bisa di sini kita bisa memberikan konseling kepada ibu hamil yang mengalami anemia seperti makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging sapi, ayam, sarden, sayuran yang berdaun hijau hingga telur. Lanjut pada pendekatan yang kedua itu ada pendekatan yang holistik. Jadi pada pendekatan holistik ini menerapkan model biopsikososial yang pertama biologi. Jadi pada biologi ini kita melihat
melihat aspek klinisnya seperti gejala dan tanda yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, untuk dari psikologinya sendiri, di sini kita menilai apakah ibu hamil yang mengalami anemia tersebut sudah mempengaruhi kepada mentalnya. Lalu kita juga lihat apakah ada rasa cemas, sampai kita lihat juga apakah terdapat masalah keluarga pada ibu hamil tersebut yang berhubungan dengan mental pasien. Lalu yang ketiga itu ada sosial. Jadi di sini sosial kita lihat bagaimana hubungan pasien dengan keluarganya atau dengan suaminya juga dilihat. Jadi apakah pasien memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Next. Lanjut ke pendekatan yang ketiga, itu adalah komprehensif. Jadi di sini adanya keterlibatan keluarga pasien. Misalnya kita dapat meminta bantuan kepada keluarga agar memotivasi dan memantau keadekuatan zat besi pasien dan mengubah kebiasaan makanan, serta membantu pasien dan keluarga dalam memahami kebutuhan untuk mematuhi program terapi yang sudah ditentukan, dan jelaskan juga bagaimana konsekuensi akibat pasien tidak patuh terhadap program yang telah ditetapkan tadi. Lanjut ke yang keempat, itu ada kolaboratif. Jadi di sini diperlukan peran interprofesional, misalnya seperti kita memerlukan petugas lab untuk memantau kadar Hb-nya, untuk cek secara berkala darah lengkapnya. Lalu kita juga perlu dokter spesialis juga bisa untuk apabila pasien mengalami kondisi yang lebih serius. Lalu perawat juga sangat dibutuhkan dalam usaha terapi nantinya untuk ibu hamil yang mengalami anemia. Lanjut ke yang kelima, pendekatan preventif. Jadi di sini kita dapat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga juga mengenai anemia tersebut. Lalu pastikan ibu hamil tetap mengkonsumsi asupan gizi yang adekuat, khususnya pada zat besi, karena ibu hamil sangat umum terjadi anemia defisiensi besi. Dan yang terakhir, peran dan dukungan keluarga sangat penting, seperti memberikan, jadi kita jelaskan kepada suami dan keluarganya itu agar memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Lanjut yang terakhir, pendekatan secara berkelanjutan. Jadi di sini tetap melaksanakan 5 pendekatan yang tadi, baik itu dari PPC, holistik, komprehensif, kolaboratif, hingga preventif. Dan tentunya juga kita selalu melakukan evaluasi apakah ibu hamil yang mengalami anemia tersebut apakah sudah perkembangannya membaik atau belum. Next. Baik, selanjutnya pencegahan, dimulai dari pencegahan primer. Next. Pencegahan primer, kejadian anemia pada ibu hamil bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau antenatal care. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memeriksakan diri dari mulai sebelum hamil, selama hamil, sampai menjelang persalinan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan melakukan pemeriksaan ini, dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala, sehingga dapat dideteksi dengan sejak dini apa saja yang penyakit atau kelainan yang dapat dialami oleh ibu hamil itu sendiri. Selanjutnya, konsumsi makanan tinggi zat besi yang cukup. Konsumsi asam folat juga bisa didapatkan dari suplemen asam folat yang diberikan oleh dokter dalam bentuk tablet dan dapat dikonsumsi sebelum kehamilan. Selanjutnya, konsumsi vitamin B12 dan vitamin C yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kadar zat besi dan sel darah merah dalam tubuh. Selanjutnya, menilai kondisi dan gejala jika memiliki gejala yang berhubungan dengan anemia seperti mudah lelah, pucat pada kelopak mata, ujung jari dan wajah, dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan sekunder, di mana pada pencegahan sekunder ini terdiri dari screening dan prompt treatment. Yang pertama, screening anemia pada masa kehamilan. Secara umum, direkomendasikan melakukan pemeriksaan hemoglobin rutin pada setiap trimester kehamilan untuk menilai anemia defisiensi besi. Di mana definisi untuk anemia di sini yaitu Hb kurang dari 11 gram per dl pada trimester pertama dan ketiga, dan Hb kurang dari 10,5 gram per dl pada trimester ketiga. Kemudian 3 guideline tidak merekomendasikan screening rutin dengan menggunakan serum ferritin pada masa kehamilan, di mana serum ferritin ini lebih baik diukur pada orang hamil dengan kemungkinan hemoglobinopati, anemia karena infeksi, defisiensi vitamin B12,
maupun orang dengan kecurigaan anemia defisiensi besi. Kemudian 4 guideline merekomendasikan untuk screening dengan hemoglobin dan serum ferritin pada trimester pertama untuk anemia defisiensi besi. Kemudian selanjutnya untuk treatment pada masa kehamilan untuk anemia, di mana untuk lini pertamanya ini direkomendasikan dengan zat besi oral dengan pemeriksaan HB berulang pada 2-3 minggu setelah pengobatan dimulai untuk menilai kepatuhan pemberian yang benar dan respon terhadap pengobatan. Di mana di sini direkomendasikan zat besi intravena apabila perempuan perempuan ibu hamil tidak dapat mentolerir atau merespon zat besi oral, dan untuk mereka yang mengalami anemia cukup parah hingga berat dengan HB kurang dari atau sama dengan 9 gram per DL. Di mana di sini dosis yang direkomendasikan sekitar 40 mg sampai 40 mg, kemudian ada juga yang merekomendasikan 10 mg sampai 200 mg zat besi setiap hari. Kemudian selanjutnya next untuk screening anemia pada masa postpartum, di mana di sini 4 guideline merekomendasikan bahwa melakukan pemeriksaan hemoglobin dalam 24 jam sampai 48 jam setelah melahirkan pada perempuan dengan kehilangan darah yang lebih dari 500 mili. Kemudian mereka dengan anemia yang tidak terkoreksi dan tidak terdeteksi selama kehamilan, atau mereka dengan gejala yang menunjukkan anemia setelah melahirkan. Kemudian untuk treatment pada anemia pada masa postpartum ini direkomendasikan menggunakan zat besi oral pada perempuan dengan hemoglobin kurang dari 10 gram per DL pada masa postpartum, di mana dalam keadaan hemodinamik yang stabil, kemudian tanpa gejala dan atau dengan gejala yang ringan. Kemudian zat besi intravena direkomendasikan pada perempuan yang sebelumnya tidak toleran atau tidak menanggapi pengobatan dengan zat besi oral, dan mereka dengan anemia sedang sampai berat, di mana dengan nilai HB kurang dari atau sama dengan 9 gram per DL. Next. Baik, akan saya lanjutkan untuk pencegahan tersiernya, di mana pencegahan tersier itu merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembalikan fungsi dari orang itu sendiri, fungsi tubuh dari orang itu sendiri. Hal ini termasuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dan di dalam kesehatan masyarakat sendiri, pencegahan tersier itu berfokus pada pencegahan kekambuhan atau berulangnya suatu penyakit atau masalah yang dihadapi, seperti itu. Kemudian untuk pencegahan tersier di sini mencakup dari rehabilitasi penyakit jika memang ada cedera mungkin atau ketidakmampuan lainnya. Kalau dalam kasus ini, pencegahan tersier ini kan ditujukan kepada ibu yang mengalami anemia pada masa kehamilannya. Nah, tujuan utama dari pencegahan tersier pada kasus ini adalah mencegah perkembangan penyakit yang dialami oleh ibu hamil itu sehingga tidak ke arah yang lebih buruk lagi, serta untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari ibu hamil seperti mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi ataupun keparahan, serta mencegah terjadinya serangan ulang dan memperpanjang hidupnya. Kemudian di sini beberapa contoh pencegahan tersier pada ibu hamil yang mengalami anemia, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan ulang secara rutin dan teratur terkait dengan kadar hemoglobinnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan eliminasi terhadap faktor risiko yang mungkin didapatkan, seperti misalnya intake nutrisi yang tidak adekuat, serta bisa dilakukan dengan menambahkan suplemen zat besi selama kehamilan dan mengkonsumsi makanan sehat. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya menuliskan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari anemia perikaman ini, anemia pada ibu hamil merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin pada darah ibu yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi defisiensi zat besi dan pendarahan akut. Adapun beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadi anemia, pertama yaitu faktor usia ibu, pendidikan, jarak kehamilan, konsumsi zat besi, dan antenatal care. Pada anemia pada ibu hamil ini, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan, perhatian, bantuan selama masa kehamilan agar program pemberian zat besi dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk pendekatan pengobatan keluarga, pada mulai anemia sangat penting untuk dilakukan.
Adapun cara yang dapat dilakukan dengan cara personal patient center, pendekatan holistik, pendekatan komprehensif, perawatan kolaboratif, dan pendekatan berkelanjutan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pencegahan, yaitu dengan cara pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini kami bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau antenatal care. Kemudian ada pencegahan sekunder, di mana beberapa pencegahan sekunder yang dapat dilakukan pada ibu hamil, yaitu screening anemia pada masa kehamilan, treatment anemia, screening anemia pada masa postpartum, dan treatment anemia pada masa postpartum. Dan yang terakhir, pencegahan tersier itu tujuan utama dari pencegahan tersier ini adalah mencegah perkembangan penyakit yang dialami ibu hamil, kering lebur, serta memperbaiki kualitas ibu hamil seperti mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan, ukuran komplikasi, mencegah serangan ulang, dan memperpanjang hidup. Next, untuk sarannya, diharapkan ibu hamil selalu memeriksakan kehamilannya setiap bulan untuk mengetahui kesehatan ibu serta janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang anemia sebaiknya membatasi konsumsi sumber makanan yang menghambat penyerapan zat besi dan meningkatkan konsumsi sumber makanan yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi serta rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Baik, sekian presentasi student project dari SBD kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan basic clinical skill di wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat. Oke, di sini kami dari SGD A9, kami akan mempresentasikan hasil laporan dari PJS di Puskesmas Slemadeg Barat. Next. Oke, adapun agenda, yang pertama, manajemen of Puskesmas, health service, program evaluation result, health indicator in the working area of Puskesmas. Next. Di sini saya akan membahas manajemen of Puskesmas. Yang pertama, profil umum Puskesmas dan wilayah layanan. Di mana UPT Puskesmas Slemadeg Barat adalah salah satu dari 20 puskesmas di Kabupaten Tabanan dengan alamat di Jalan Raya Pasar Gilimanuk, Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dengan batas wilayah di utara, wilayah kerja Puskesmas Pupuan, batas barat, wilayah Kabupaten Jembrana, batas selatan, Samudra Indonesia, dengan batas timur, wilayah kerja Puskesmas Slemadeg. Next. Baik, di sini kita bisa lihat dengan luas wilayah kerja 99,68 km persegi dengan sejumlah dusun dan desa, di mana jarak rata-rata desa Puskesmas adalah 30 menit dengan menggunakan roda 4 dan roda 2, kecuali desa Mundah Kangin, yaitu kurang lebih 1,5 jam. Next. Selanjutnya, saya akan membahas struktur organisasi Puskesmas dengan jumlah SDM dan posisi serta perannya. Next. Di sini sudah terdapat struktur organisasi dengan struktur yang paling tinggi, yaitu Kepala Puskesmas yang dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, PJUKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, PJUKP Kefarmasian Laboratorium, PJUKM Pengembangan, serta PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Dengan penunjang manajemen, tetap di sini seluruh organisasi yang paling teratas yaitu Kepala Puskesmas dengan tim-tim lainnya. Next. Baik, di sini adapun jumlah SDM-nya sudah tertera pada slide dengan total sumber daya manusia itu sebanyak 78. Next. Oke. Ini dilanjutkan dengan teman.
menjelaskan mengenai informasi tentang mekanisme pendanaan dari Puskesmas, di mana mekanisme pendanaan Puskesmas sejak tahun 2018 mengalami suatu perubahan yang sebelumnya berasal dari 4 sumber, yaitu BOK, JKN, dana pendapatan umum, dan dana APBD. Selanjutnya, mulai tahun 2018, sistem pembiayaan Puskesmas mengikuti sistem di Kabupaten Tabanan yang adanya sistem BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, yang dimana semua dana dikelola oleh Puskesmas. Sehingga saat ini sumber pembiayaan Puskesmas berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama ada BOK, Bantuan Biaya Operasional Kesehatan, mana BOK sendiri merupakan biaya untuk Puskesmas dan jaringannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIAKB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs, di mana pembiayaan di sini sebesar 803.410.000. Namun sejak munculnya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, maka dilakukan refocusing dana dengan mereview kembali alokasi dana dan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Sehingga dana BOK ada yang diserahkan pada kabupaten untuk penyediaan alat APD dan akhirnya dianggarkan sebesar 768.734.000. Selanjutnya dana yang kedua ada BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, di mana di sini merupakan gabungan dari kapitasi JKN KIS dan dana pendapatan umum yang setiap hari dimasukkan ke rekening Puskesmas, di mana di sini besarannya sekitar 1.714.415.831 rupiah. Kemudian yang ketiga itu ada dana APBD, di mana dana APBD ini diperoleh dari Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali pada tahun 2020. Mekanisme pembiayaan program disesuaikan dengan masing-masing program sesuai dengan rancangan anggaran biaya pada awal tahun dan diatur kembali oleh penanggung jawab yang berwenang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Di mana mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas di sini merupakan suatu siklus yang terus berulang, di mana mekanisme ini sangat penting menjadi acuan dalam pelaksanaan program di Puskesmas. Ada bagian evaluasi penting dilakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan program, sehingga bisa menjadi titik tolak untuk pengembangan kegiatan tahun berikutnya. Di mana pada prosesnya dilakukan beberapa jenis rapat membahas program yang dilaksanakan di Puskesmas, seperti yang pertama ada harian yang dilakukan setiap hari untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut. Kemudian ada rapat unit dilakukan tiap-tiap unit setiap bulan terkait program dalam unit. Kemudian ada rapat upaya perkumpulan unit melakukan rapat untuk membahas UKM dan UKP setiap bulannya. Kemudian ada rapat bulanan, di mana di sini ada rapat rutin dan lokmen lintas program, dan rapat tim mutu audit dan KP yang dilakukan pada minggu kedua setiap bulan oleh seluruh staf, dan ada rapat tinjauan mutu dan lokmen lintas sektor setiap 3 bulan. Okay, next. Ayo Ras. Baik, jadi di sini adalah mekanisme dari tadi penjelasan yang dilakukan oleh teman saya. Next. Selanjutnya adalah implementasi dari semua program tadi, ada dibagi menjadi compulsory, yaitu program wajib, opsional atau pengembangan, dan supporting atau penunjang yang tersedia di Puskesmas tersebut. Program wajibnya terdiri dari kesehatan ibu dan anak dan KB, P2M atau pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang ketiga Promkes dan UKS, selanjutnya kesehatan lingkungan, gizi, dan Perkesmas. Dalam program pengembangan dibagi menjadi 8, yaitu program Kesorga, program kesehatan jiwa, program upaya kesehatan kerja, Sepama, Indra, selanjutnya Yankes, Stratkom, UKGS, Lansia, dan PKPR. Next. Selanjutnya ada program penunjang. Yang pertama itu pelayanan pemeriksaan umum,
pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA atau KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat daruratan, pelayanan gizi dan yang bersifat UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan melakukan perencanaan tahunan yang kemudian membuat rencana dari Januari, kemudian melakukan evaluasi di akhir bulan, dan berlanjut di bulan berikutnya. Seluruh program juga dilaksanakan oleh penanggung jawab program sesuai dengan SK masing-masing. Bisa dilanjutkan. Lanjut ke pembahasan pada jumlah pasien yang mengunjungi puskesmas setiap hari serta kasus apa yang biasanya datang ke puskesmas. Jadi untuk jumlah rata-rata kunjungan per bulan itu terdapat 36 orang pasien dan kasus yang paling terbanyak itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk jumlah rata-rata rujukan rawat jalan per bulan itu selama 3 bulan terakhir itu pada bulan Agustus sebanyak 167 orang, lalu September 136 orang, dan pada bulan Oktober itu 160 orang. Untuk kasus terbanyak sendiri masih mengenai DM dan hipertensi. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, kasus apa yang biasanya datang ke puskesmas. Kasus apa yang harus mampu dikelola. Jadi kasus yang harus mampu dikelola oleh puskesmas itu sesuai dengan MOU yang telah ditetapkan, di mana setiap puskesmas itu, setiap dokter umumnya harus mampu mendiagnosis 144 penyakit sesuai dengan SKDI dokter umum. Jadi misalnya kalau dokter umum tersebut merujuk diagnosis yang masuk ke dalam 144 penyakit yang harusnya bisa diatasi, tapi dokter umumnya itu malah merujuk, maka tidak akan dibayar full oleh BPJS-nya, karena BPJS itu juga memberikan gaji itu sesuai berbasis kinerja. Jadi bisa mengalami adanya pengurangan pembayaran kapitasi, bisa berkurang 95% bahkan hingga 9%. Next. Lanjut untuk cakupan jaminan kesehatan nasional di puskesmas. Jadi berdasarkan dijelaskan kemarin, untuk jumlah peserta JKN itu adalah 13.949. Namun dikarenakan masa pandemi tersebut menyebabkan adanya penurunan yang awalnya dari 17.000 menjadi 13.000. Selanjutnya, jika cakupannya itu dihitung, maka akan mendapatkan nilai cakupan kepesertaan adalah 62,51%. Jadi memang sangat menurun dari targetnya itu yang 100%. Jadi memang penyebab dari turunnya kepesertaan ini adalah banyak kartu peserta yang tidak aktif. Jadi bukan karena peserta yang nggak ikut BPJS, tetapi karena kartunya nggak aktif, sehingga bisa diputus jika peserta BPJS lewat waktu pembayaran. Jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa cakupan dari JKN di puskesmas tersebut mengalami penurunan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembiayaan perawatan kesehatan yang berlaku di puskesmas. Jadi ada 3 jenis pembiayaan yang dilakukan di puskesmas ini. Ada yang pertama BOK, yang kedua BLUB, yang ketiga APBD. Untuk BOK sendiri, di mana bantuan biaya operasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIA-KB, gizi, imunisasi kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit. Lalu sejak kemunculan COVID-19 ini, dana BOK-nya dialihkan ke pemerintah kabupaten yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan APD dan secara keseluruhan digunakan untuk penanganan COVID-19. Lalu yang kedua adalah BLUD, yaitu Badan Layanan Umum Daerah, dan merupakan gabungan dari kapitasi JKN KIS, BPJS, dan dana pendapatan umum. Pada pandemi COVID-19 itu membuat jumlah kunjungan pasien menurun dikarenakan kesulitan membayar premi, sehingga capaian proyeksi dananya juga tidak mencapai capaian yang seharusnya. Lalu untuk yang ketiga adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Next. Selanjutnya adalah pertanyaannya, jumlah rata-rata pasien yang dirujuk ke rumah sakit setiap hari, serta kasus apa yang biasanya dirujuk ke rumah sakit tersebut. Jadi pada puskesmas ini pasien rujukan itu dibagi jadi 2, yaitu rujukan rawat jalan dan rujukan gawat darurat.
rujukan tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit Tabana atau rumah sakit sekitarnya. Dan adapun jumlah pasien rujukan rawat jalan selama 3 bulan terakhir di bulan Agustus sebanyak 160, bulan September 136, bulan Oktober 160. Dan rata-rata dalam 3 bulan terakhir ini berkisar sekitar 152 orang. Dan kasus terbanyak yang dilakukan rujukan rawat jalan itu adalah kasus hipertensi dan juga diabetes mellitus. Lalu untuk selain rujukan rawat jalannya, pada puskesmas ini juga dilakukan rujukan kasus gawat darurat. Jadi rata-rata rujukan kasus gawat darurat per bulannya yaitu sekitar 5 pasien per bulan, dengan kasus terbanyak untuk rujukan terkait gawat daruratnya adalah kegawat daruratan persalinan. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejadian luar biasa di puskesmas yang ada. Ya. Puskesmas penanganan. Duh. Berikutnya adalah tentang KLB di Puskesmas Padat Barat dalam 3 tahun terakhir dan bagaimana upaya penanganannya. Jadi dalam wawancara kemarin, wabah yang dibahas itu adalah tentang DBD atau demam berdarah denggi, di mana kejadian ini setiap tahunnya ada, tapi di tahun 2020 itu kejadiannya menurun secara drastis. Untuk penanganan dilakukan oleh Puskesmas, yang pertama adalah pembentukan dan pembekalan jumantik atau juru jentik di setiap kuliah dinas, kemudian dilakukan pemantauan jentik dilakukan setiap hari Jumat, lalu pembentukan kader kesehatan yang dimana bekerjasama dengan desa dan juga PKK desa, kemudian berintegrasi dengan kader-kader kesehatan yaitu kader PHBS, kader kesehatan lingkungan dan kader posyandu, kemudian pembentukan jumantik junior di setiap SD dan juga SMP, kemudian memberikan informasi dan juga penegasan di lintas sektor kepada pemegang-pemegang jabatan di tingkat kecamatan, tingkat desa Pakraman, Banjar Adat dan juga Banjar Domestik. Next. Kemudian menggerakkan sektor swasta yaitu melalui yayasan yang ada di Banjar Surabrata, di mana yayasan tersebut melakukan swadaya untuk pengadaan alat fogging, dan melakukan fogging oleh klien dan juga hansip, lalu melakukan PE atau penyelidikan epidemiologi apabila terdapat kasus positif DBD sehingga bisa diketahui dari mana ditemukan kasus itu, apakah impor atau lokal. Lalu untuk penyuluhan perorangan itu dilakukan di Banjar Dinas yang ada kasus positifnya. Kemudian ada pemanfaatan mobil keliling atau ambulans puskesmas untuk KIE masyarakat. Kemudian ada PSN untuk pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, menguras, menutup, dan menghindari gigitan. Dan yang terakhir adalah penggunaan ABT yang dilakukan di tempat-tempat yang sulit untuk dikuras. Next. Baik, lanjut ke indikator keberhasilan suatu program wajib di puskesmas. Jadi pertama itu jumlah kegiatan pelaksana ini disesuaikan dengan target jumlah pelaksanaan kegiatan. Lalu untuk pelanggaran dana yang digunakan disesuaikan dengan rancangan anggaran dana pelaksanaan program, di mana artinya berupa SPJ adalah tanggung jawab. Jadi contohnya di sini evaluasi dan monitoring dilakukan dalam penilaian indikator keberhasilan suatu program wajib puskesmas ini dalam penyakit demam berdarah. Jadi dari 94 kegiatan yang pelaksanaan hingga bulan Oktober, dan ternyata kegiatan yang pelaksanaan sebanyak 92 kegiatan. Dari anggaran 6 juta sekian dan anggaran yang telah digunakan adalah sekitar hampir sama dengan yang dianggarkan. Namun dari SPJ yang dilaporkan baru dimasukkan salah satu kegiatan dengan anggaran terpakai sebesar 5.750%. Jadi melalui SPJ ini dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan dalam bentuk presentasi. Lalu bagaimana catatan jadi catatan dari semua program wajibnya dari mana
program wajib itu ada program kesehatan, ada KS, kesehatan ibu dan anak, KIA, TKB, kemudian ada kesehatan jiwa, kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sebagian besar ini analisis targetnya sudah tercapai, walaupun terdapat beberapa cakupan yang belum tercapai. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Adapun ini salah satu cakupannya dari program KIA di hari cakupan kelas 1, di mana sasaran itu ada 232, kemudian target ini diharapkan akan tercapai 100%, di mana target capaian kumulatifnya ini sampai bulan Oktober itu terdapat 83%, dan capaian sampai bulan Oktober itu 90,95%. Jadi di sini dilihat analisis targetnya itu sudah mencapai target. Kemudian ada cakupan dari K4, ini program dari KIA, itu sasarannya itu ada 232, kemudian target capaian kumulatifnya sampai bulan Oktober itu 83%, kemudian capaian sampai bulan Oktober itu hanya 77,6%. Jadi di situ dilihat bahwa analisis target ini masih belum tercapai. Next. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai program cakupan yang belum mencapai target dan juga faktor yang membuat program tersebut tidak mencapai target. Mungkin yang pertama, bisa di next. Baik, jadi di sini back sebelumnya. Baik, jadi di sini yang pertama yaitu mengenai kesehatan ibu pada indikator CAK K4, yaitu merupakan kunjungan ibu hamil pada periode yang keempat pada trimester ketiga, di mana di sini target yang seharusnya dicapai dari program ini yaitu sebesar 83%, akan tetapi program ini baru mencapai 77,6%. Adapun faktor yang menyebabkan yaitu usia kehamilan ibu yang belum memasuki trimester ketiga dan juga ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di luar Puskesmas Selamader Barat. Kemudian untuk program yang kedua yakni mengenai komplikasi obstetri, bahwa targetnya di sini yaitu terdapat 83% kasus yang diatasi, akan tetapi hingga bulan Oktober baru tercapai 68,9%. Hal ini disebabkan oleh minimnya kasus komplikasi obstetri, dan juga yang kedua yaitu perhitungan indikator target capaian yaitu sebesar 83% tersebut yang dihitung berdasarkan proyeksi, di mana di situ petugas puskesmas melakukan tabulasi menggunakan rumus di mana angka-angkanya didapatkan dari studi sebelumnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil karena terdapat perbedaan lokasi penelitian. Kemudian next. Untuk program yang ketiga yang belum mampu mencapai capaian yaitu cakupan kunjungan NIFAS 3 atau CAK KF 3, di mana di sini targetnya yaitu 83%, akan tetapi capaiannya baru sebesar 79,3%. Hal ini disebabkan karena usia ibu belum memasuki untuk kunjungan NIFAS, yakni 8 sampai 28 hari setelah bersalin. Kemudian untuk yang keempat yaitu cakupan kunjungan neonatal yang ketiga, di mana targetnya itu masih sama sebesar 83%, akan tetapi capaiannya yaitu baru sebesar 80,6%. Hal ini disebabkan karena usia neonatal yang belum mencapai untuk kunjungan yang ketiga yaitu 8 sampai 28 hari setelah lahir. Next. Kemudian untuk upaya yang telah dilakukan Puskesmas demi mencapai target program itu, yang pertama bahwa Puskesmas Selamader Barat ini selalu rutin melakukan advokasi, konsultasi, dan juga koordinasi pada seluruh kader kesehatan, bidan desa, dan juga bidan praktek swasta. Dan juga mereka telah melakukan pemeriksaan rutin pada laporan kohort desa. Kemudian untuk yang kedua, yaitu adanya koordinasi melalui jejaring dan juga lintas sektor untuk mengetahui riwayat pemeriksaan ibu hamil pada klinik-klinik, riwayat pemeriksaan di puskesmas lain, maupun pemeriksaan langsung pada dokter praktek swasta di luar Puskesmas Selamader Barat. Kemudian untuk yang ketiga, bahwa puskesmas ini senantiasa rutin melakukan cross-check data melalui rapat rekapitulasi kasus akhir tahun yang biasanya akan melibatkan seluruh tenaga kerja dan juga tenaga medis di Kabupaten Tabanan. Next. Baik, selanjutnya saya menuliskan indikator dari wilayah kerja Puskesmas, di mana kita sini bisa lihat total penduduk dari wilayah kerja Puskesmas Selamader Barat itu sekitar 22.196 orang,
di mana terdiri dari 11.064 laki-laki dan 11.134 perempuan di 11 desa. Next. Kemudian untuk nilai seks rasionya ini menggunakan rumus seks rasio, di mana RJK adalah rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali KK itu sama dengan 100 penduduk perempuan. Jadi RJK sama dengan 11.062, di mana itu jumlah penduduk laki-laki dibagi 11.134 dikalikan 100. Jadi RJK-nya sama dengan 0,9935 dikali 100. Hasilnya adalah 99,35, bulatkan menjadi 99. Jadi rasio jenis kelamin puskesmas ini adalah 99, di mana tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 99 penduduk laki-laki. Next. Baik, lanjut mengenai angka kelahiran, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita di puskesmas. Penyebab utama kematian ibu, bayi, dan anak di puskesmas. Jadi untuk angka kelahiran bayi ada 211 kelahiran, lalu angka kematian ibu 0, dan angka kematian bayi juga 0. Namun terdapat angka kematian neonatus sebanyak 2 kematian, serta kematian balita sebanyak 1 kematian, di mana penyebab kematian dari balita akibat mengalami peradangan otak. Seluruh angka tersebut dihitung sejak awal 2020 hingga November 2020 saat ini. Next. Baik, untuk selanjutnya yakni terkait 10 penyakit teratas di antara pasien yang mengunjungi puskesmas dan juga penyakit lainnya yang menjadi prioritas daripada puskesmas. Untuk 10 penyakit teratas yakni dicantumkan dalam tabel, yakni hipertensi primer dengan jumlah kasus yang tercantum pada tabel, kemudian rheumatoid arthritis, kemudian yang ketiga ada gastritis, yang keempat ada infeksi saluran pernafasan atas, yang kelima diabetes mellitus, kemudian yang keenam ada observasi febris, yang ketujuh kecelakaan, selanjutnya dermatitis, sepalgia, dan juga dispepsia. Kemudian ada pun penyakit lainnya yang menjadi prioritas daripada penanganan di puskesmas, yakni demam berdarah denggi, tuberkulosis, malaria, hepatitis, rabies, diare, kemudian kusta, dan kecacingan. Selain itu juga ada HIV dan HIV/AIDS. Namun karena pada kondisi pandemi seperti ini, COVID-19 saat ini dijadikan untuk sebagai penanganan yang lebih fokus terhadap penanganan pandemi saat ini. Baik, untuk selanjutnya ini proporsi balita yang menderita gizi buruk, termasuk yang mengalami gizi kurang, stunting, dan juga obesitas. Jadi berdasarkan dari data yang didapat oleh staf gizi daripada Puskesmas Selemadeg Barat, dari 11 wilayah kerja dari puskesmas ini terhitung hingga bulan Oktober tahun 2020 terdapat total kasus 33 gizi buruk dan kurang, di mana dari 33 ini ada 1 kasus yang akan menjadi kasus gizi kurang. Selain itu juga ditemukan sejumlah 18 kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Selemadeg Barat. Next. Baik, sekian dari presentasi BCS yang telah dilakukan kemarin dari SGDA 9. Terima kasih.